Langit siang itu tampak mendung, seolah ikut menyambut kedatangan Ardi dengan nuansa kelam. Jalan menuju desa Rawasukma begitu sepi dan nyaris tidak terlihat tanda-tanda kehidupan. Pohon-pohon tua di sisi jalan menjulang tinggi, cabang-cabangnya seperti tangan kurus yang hendak mencengkeram siapapun yang berani melintas. Ardi menepikan motornya di depan gerbang kayu yang lapuk dan berdiri tertiup angin. Plang nama desa hampir tertutup lumut, tulisannya samar, Desa Rawasukma. Hanya dengan melihatnya, bulu kuduknya sedikit meremang, tetapi ia menepis perasaan itu. Ia bukan tipe orang yang mudah percaya dengan tahayul. Ketika Ardi melangkah masuk ke desa, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Rumah-rumah kayu di sekelilingnya tampak tua dan tak terawat. Jendela-jendela tertutup rapat, seakan penghuninya enggan menampakkan diri. Ardi berjalan lebih dalam, mencari seseorang yang bisa ia ajak bicara. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin terasa bahwa desa ini seperti tempat yang sudah ditinggalkan. Tapi ia tahu itu tidak benar. Ada kehidupan di sini, jejak kaki di tanah basah, sisa asap yang masih mengepul dari beberapa cerobong rumah. Tiba-tiba, dari balik sebuah pintu yang setengah terbuka, sepasang mata tua mengintip. Ardi menghentikan langkahnya. "Permisi," katanya, mencoba bersikap ramah. "Saya Ardi, seorang peneliti. Saya ingin tahu lebih banyak tentang desa ini." Wanita tua itu menatapnya dengan ketakutan sebelum buru-buru menutup pintu. Ardi menghela napas. Jelas ada sesuatu di sini. Setelah beberapa saat berkeliling, akhirnya ia menemukan seorang wanita tua yang duduk di bel-bel depan rumahnya. Wajahnya dipenuhi keriput. Tatapannya kosong menatap jalanan. "Mbah, boleh saya bertanya?" Wanita itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Surti, menatap Ardi dengan sorot mata penuh kehati-hatian. "Kau tidak seharusnya datang ke sini," katanya pelan. "Apalagi jika kau berniat mengungkap apa yang tersembunyi." Ardi menelan ludah. "Maksud Mbah?" Mbah Surti menoleh ke arah matahari yang mulai condong ke barat. Wajahnya berubah muram. "Sebelum malam tiba, sebaiknya kau pergi." Ardi semakin penasaran. Ia duduk di sebelah wanita itu dan mencoba menggali lebih banyak informasi. Setelah beberapa bujukan, Mbah Surti akhirnya berbicara. "Dulu, desa ini adalah tempat yang damai. Tapi sebuah tragedi mengubah semuanya. Malam di sini bukanlah milik manusia. Setiap orang yang tetap berada di luar rumah setelah matahari terbenam tidak akan pernah kembali." Jantung Ardi berdegup lebih kencang. "Apa yang terjadi pada mereka, Mbah?" Mbah Surti menghela napas panjang, lalu menggumamkan sesuatu seperti doa sebelum menjawab. "Mereka diambil oleh mereka yang sudah mati." Ardi meneguk ludah. Apakah cerita tentang mayat hidup itu benar? Ataukah ini hanya mitos yang diceritakan untuk menakuti orang luar? Langit mulai berubah warna, menunjukkan tanda bahwa malam akan segera tiba. Mbah Surti menatap Ardi dengan tajam. "Kau sudah terlalu jauh. Jika kau memilih untuk tetap tinggal, bersiaplah menghadapi apapun yang datang setelah gelap." Sebuah desir dingin tiba-tiba menyapu tengkuk Ardi. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di desa Rawasukma, ia merasa bahwa ini bukan sekadar legenda. Ada sesuatu yang mengintai. Pagi masih diselimuti kabut tipis saat Ardi meninggalkan rumah Mbah Surti. Perkataannya semalam masih terngiang di benaknya. Mereka diambil oleh mereka yang sudah mati. Ardi mencoba mengabaikannya. Ia datang ke desa ini bukan untuk percaya begitu saja pada cerita rakyat, melainkan untuk mencari fakta. Ada sesuatu di sini yang membuat penduduk takut, dan ia berniat mengungkapnya. Langkahnya membawanya ke bagian desa yang lebih terpencil. Semakin jauh ia berjalan, semakin terasa suasana yang ganjil. Pepohonan yang tumbuh di sekitar jalan setapak tampak lebih gelap, udara lebih lembab, dan suara-suara alam terdengar semakin redup. Setelah hampir setengah jam berjalan, ia tiba di sebuah tempat yang membuatnya bergidik, kuburan tua yang disebut-sebut dalam berbagai cerita penduduk. Pemakaman itu kecil dan tersembunyi di balik rimbunan pohon. Batu nisan berserakan dalam kondisi tak beraturan, sebagian miring, sebagian tertutup lumut. Tanahnya tampak gembur,
seperti baru saja digali. Ardi berjongkok, mengamati salah satu nisan yang hampir tenggelam dalam tanah. Tulisan di batu itu sudah samar, tetapi masih bisa terbaca. Sumarni, 1972 hingga 1991. Ia menelusuri area sekitar, mencatat detail yang menarik perhatiannya. Namun, ada satu hal yang benar-benar membuatnya merinding, jejak kaki. Jejak itu bertebaran di tanah lembab, seperti bekas orang-orang yang berjalan di sekitar pemakaman. Namun, ada sesuatu yang aneh. Jejak itu tidak mengarah masuk, melainkan keluar dari dalam kuburan. Ardi mencoba berpikir logis. Bisa saja jejak itu milik seseorang yang datang kemari malam tadi. Tapi siapa yang mau berkeliaran di kuburan pada malam hari? Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah lubang kecil di salah satu makam. Tanahnya tidak sepenuhnya runtuh, tetapi terlihat seperti ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Ia mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Ketika ia menyentuh tanah di pinggir lubang itu, teksturnya terasa lebih lunak dibandingkan sekitarnya, seolah ada sesuatu yang baru saja menggali dari dalam. Sebuah dahan patah terdengar dari belakang. Ardi tersentak, menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ia bisa merasakan sesuatu. Seperti ada mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Angin berembus lebih dingin. Jari-jarinya menggenggam kamera yang tergantung di lehernya, bersiap mengabadikan apapun yang mencurigakan. Tapi di saat itu juga, ia mendengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri, seperti desahan panjang, lirih, namun jelas terdengar di udara pagi yang sunyi. Ardi menahan napas. Ia yakin suara itu berasal dari kuburan ini. Tanpa pikir panjang, ia mundur perlahan, berusaha mengabaikan sensasi bahwa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari kegelapan. Saat ia berbalik untuk meninggalkan tempat itu, ia melihat sesuatu di tanah, tepat di jalur yang baru saja ia lewati. Bekas jejak kaki. Tapi kali ini, jejak itu baru, dan mereka mengarah kepadanya. Matahari telah tenggelam ketika Ardi kembali ke rumah kecil yang ia sewa dari seorang penduduk desa. Malam pertama di desa Rawasukma terasa begitu sunyi. Terlalu sunyi, bahkan untuk sebuah desa terpencil. Di dalam kamar sederhana itu, Ardi duduk di kursi kayu, memeriksa kembali catatan dan foto-foto yang ia ambil di kuburan tua tadi siang. Pikiran logisnya terus berusaha mencari penjelasan. Apakah jejak kaki yang ia lihat hanyalah ulah seseorang yang iseng? Atau ada sesuatu yang benar-benar tidak bisa dijelaskan secara rasional? Di luar, angin berhembus lembut, pepohonan berdesir pelan. Namun, semakin larut, suasana berubah, udara terasa lebih dingin, dan kesunyian kian menekan. Kemudian, terdengar sesuatu. Suara langkah kaki, pelan, berat, menyeret di atas tanah. Ardi mendongak, jantungnya berdebar lebih cepat. Langkah-langkah itu datang dari luar rumah. Berhenti sejenak, lalu bergerak lagi. Semakin dekat, ia menajamkan pendengarannya. Mungkin itu hanya penduduk desa yang kebetulan lewat. Tapi mengapa di jam selarut ini, tiba-tiba, terdengar suara lain. Sebuah erangan pelan, seperti suara seseorang yang kesakitan. Ardi meraih senter di atas meja. Ia berdiri, melangkah perlahan menuju jendela, mengintip di balik tirai. Tidak ada siapa-siapa di luar. Namun, suara itu masih ada, kini lebih dekat, seolah tepat di depan rumahnya. Ardi menelan ludah. Ia mempertimbangkan untuk keluar dan memastikan, tetapi nalurinya mengatakan itu bukan ide yang baik. Kemudian, suara langkah kaki itu berhenti. Namun, justru dalam kesunyian itu, Ardi bisa merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Perasaan bahwa ada sesuatu di luar sana, berdiri diam. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar. Ardi mundur selangkah. Napasnya memburu. Tidak mungkin ini hanya perasaannya. Seseorang, atau sesuatu, benar-benar ada di depan pintu. Lalu, ketukan itu terdengar lagi. Ia menatap pintu, berharap itu hanya penduduk desa yang ingin berbicara dengannya. Tapi saat ia mengintip melalui celah jendela, tidak ada siapapun di sana.
Dan kemudian, dari kejauhan, terdengar suara menyeramkan yang membuat darahnya membeku. Suara geraman lemah, diikuti bisikan pelan yang tidak ia mengerti. Lalu sesuatu bergerak di bayang-bayang, berjalan terseok-seok menjauh ke arah kuburan tua. Ardi mundur perlahan, menutup tirai rapat-rapat. Malam pertama di desa Rawasukma baru saja menjadi lebih panjang dari yang ia bayangkan. Pagi datang tanpa kehangatan. Ardi duduk di beranda rumah kecilnya, mencoba menenangkan diri dengan secangkir kopi yang disediakan pemilik rumah. Namun, pikirannya masih dipenuhi kejadian semalam, suara langkah kaki, ketukan di pintu, dan sosok yang bergerak di kegelapan. Ia ingin percaya bahwa itu hanya ilusi, tapi nalurinya berkata lain. Ada sesuatu yang nyata di desa ini. Penduduk desa tetap menghindarinya. Mereka berbisik di balik jendela, menatapnya dengan sorot ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara kepadanya secara langsung, kecuali Mbah Surti. Kau mendengar mereka, bukan? Suara seraknya mengejutkan Ardi. Wanita tua itu berdiri tak jauh darinya, membawa sekeranjang daun dan akar yang tampak seperti ramuan tradisional. Ardi mengangguk pelan. Mbah Surti mendesah panjang. Mereka yang sudah mati. Mereka tidak suka ada orang luar di sini. Ardi ingin bertanya lebih banyak, tapi Mbah Surti hanya berpesan satu hal sebelum pergi. Jangan keluar rumah saat malam. Malam datang lebih cepat dari yang Ardi harapkan. Hawa dingin menyusup dari celah-celah dinding kayu. Lampu minyak yang menerangi rumahnya berkedip samar, seakan enggan melawan gelap yang semakin pekat. Ia duduk di tepi ranjang, kamera dan buku catatannya tergeletak di meja. Dalam hatinya, ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus bersembunyi. Dengan hati-hati, ia mengintip dari jendela. Jalanan desa kosong. Dari kejauhan, terdengar suara yang membuat napasnya tertahan. Suara langkah menyeret, perlahan tapi pasti, mendekati rumahnya. Ardi meraih kameranya, bersiap merekam. Tangannya sedikit gemetar, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia mengintip lagi, dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah sosok berjalan terseok-seok di tengah jalan desa. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat membiru, dan pakaiannya compang-camping penuh tanah. Dari sela bibirnya yang kering, terdengar erangan lirih, seperti orang sekarat. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia menekan tombol rekam di kameranya, memperbesar fokus. Sosok itu terus berjalan dengan gerakan kaku, kepalanya sedikit miring, matanya kosong tanpa cahaya. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari arah kuburan tua, muncul sosok lainnya. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Mereka semua berjalan perlahan, seolah mencari sesuatu. Atau, seseorang. Ardi menahan napas. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berhenti. Kepala mayat itu berputar perlahan, seakan menyadari sesuatu. Ardi tersentak. Sosok itu kini menatap langsung ke arahnya. Napasnya memburu. Ia mundur perlahan, berusaha tidak mengeluarkan suara. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, ketukan di pintu terdengar keras, menggema di dalam rumahnya. Ardi membeku. Ketukan itu tidak berasal dari manusia. Mereka tahu ia ada di dalam, dan mereka datang untuknya. Ketukan di pintu semakin keras, seolah sesuatu di luar sana tahu bahwa Ardi sedang bersembunyi. Ia menahan napas, tubuhnya kaku di sudut ruangan. Dari celah jendela, ia bisa melihat bayangan hitam berdiri di depan pintu. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam, seakan menunggu. Lalu terdengar suara lain, erangan lirih yang berasal dari luar rumah. Ardi menelan ludah. Jika ia tetap di sini, mereka mungkin akan masuk. Ia harus pergi. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan mundur menuju pintu belakang. Jari-jarinya gemetar saat menggenggam gagang pintu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu perlahan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari. Kakinya menapaki jalan tanah yang dingin, melewati rumah-rumah tua yang berdiri bisu. Ia tidak tahu harus kemana,
sampai satu-satunya nama yang terlintas di pikirannya adalah Mbah Surti. Mbah Surti membuka pintu dengan ekspresi terkejut. "Kau nekat sekali. Aku sudah bilang jangan keluar malam," bisiknya tegang, menarik Ardi ke dalam rumahnya. Ardi terengah-engah, mencoba mengatur napas. "Mbah, mereka benar-benar ada. Mereka bangkit dari kubur." Mbah Surti tidak terlihat kaget. Justru matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. "Kau sudah melihatnya?" Ardi mengangguk. "Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" Mbah Surti terdiam cukup lama, sebelum akhirnya duduk di kursi kayunya dengan tatapan kosong. "Kau harus tahu, semua ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kutukan." Ardi menatapnya lekat-lekat. Wanita tua itu menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Bertahun-tahun lalu, desa ini pernah menjadi tempat yang makmur. Tapi suatu hari, penduduk desa melakukan kesalahan besar. Mereka membunuh seorang dukun sakti yang tinggal di hutan. Mereka menuduhnya melakukan ilmu hitam, padahal ia tidak bersalah. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, dukun itu mengutuk desa ini. Ia bersumpah bahwa siapapun yang mati di sini tidak akan pernah benar-benar mati. Roh mereka tidak akan bisa pergi. Tubuh mereka akan bangkit setiap malam, mencari kehidupan yang telah direnggut dari mereka." Ardi bergidik. Semua ini terlalu mengerikan untuk dipercaya. Tapi, mengapa penduduk desa tidak pergi? Mbah Surti menggeleng lemah. "Kutukan ini tidak hanya membangkitkan yang mati. Ia juga mengikat kami yang masih hidup. Jika seseorang mencoba pergi terlalu jauh, mereka akan kembali ke desa ini dalam keadaan yang sama seperti mereka yang kau lihat tadi malam." Ardi merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. "Jadi, tidak ada yang bisa melarikan diri?" Mbah Surti menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu kau ingin mencari jawaban. Tapi semakin jauh kau menggali, semakin besar bahaya yang mengintaimu." Ardi menelan ludah. Ia sudah terlalu dalam. Dan kini, ia sadar satu hal. Jalan keluar dari desa ini mungkin lebih mengerikan daripada apa yang sudah ia hadapi. Angin berhembus dingin di rumah Mbah Surti. Api dari lampu minyak menari samar di dinding kayu, menciptakan bayangan yang bergerak seolah hidup. Ardi duduk dengan gelisah, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. "Jadi, tidak ada yang bisa pergi dari desa ini." Suaranya terdengar serak. Mbah Surti mengangguk pelan. "Tidak ada yang bisa keluar, kecuali satu cara." Ardi menajamkan pandangannya. Wanita tua itu menggenggam tangannya erat. "Ada ritual, tapi tidak mudah, dan kau mungkin tidak akan menyukainya." Ardi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Malam Jumat Kliwon adalah saat mereka paling kuat," lanjut Mbah Surti. "Jika ingin menghentikan kutukan ini, kita harus melakukan ritual pemutus." "Ritual seperti apa?" Mbah Surti terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan suara pelan. "Dukun yang mengutuk desa ini meninggalkan satu celah. Ia menyebutkan bahwa kutukan bisa dipatahkan jika ada satu jiwa yang dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk menggantikan roh-roh yang terjebak." Ardi menegang. Mbah Surti mengangguk. "Seseorang harus rela menyerahkan hidupnya. Tapi bukan sembarang orang. Harus seseorang dari luar desa, seseorang yang tidak terikat oleh tanah ini." Ardi langsung merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia tahu apa maksudnya. "Jadi, itu harus aku." Suaranya bergetar. Mbah Surti tidak menjawab. Tatapannya cukup untuk memberi jawaban. Ardi merasa mual. Ia datang ke desa ini untuk mencari jawaban, bukan untuk menjadi bagian dari mimpi buruk ini. "Tapi, bagaimana jika aku menolak?" tanyanya, meski dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Mbah Surti menatapnya dengan iba. "Jika ritual tidak dilakukan, maka kutukan akan semakin kuat. Mereka yang mati akan terus bangkit, dan roh-roh yang terperangkap akan semakin haus akan kehidupan." Ardi menggeleng. Otaknya berusaha mencari jalan lain. Tidak mungkin. Pasti ada cara lain. Namun sebelum Mbah Surti bisa menjawab, angin kencang tiba-tiba menerpa rumah itu. Pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Api lampu minyak berkedip, hampir padam.
Dari luar, terdengar suara langkah-langkah berat dan erangan panjang yang memilukan. Mbah Surti segera berdiri, matanya membelalak ketakutan. Mereka datang lebih cepat. Ardi membeku di tempatnya. Di luar, dalam pekatnya malam, sosok-sosok itu mulai berdatangan. Mayat-mayat berjalan. Dan kali ini, mereka tidak hanya berkeliaran. Mereka mencari seseorang. Mereka mencari Ardi. Ardi berdiri membeku. Dari balik pintu yang terbuka, suara langkah-langkah berat terdengar semakin dekat. Mayat-mayat itu datang, dan kali ini mereka tidak hanya berjalan tanpa arah. Mereka mencari dirinya. Mbah Surti dengan cepat menarik tangan Ardi, membawanya ke dalam bilik kecil di bagian belakang rumah. Tangannya gemetar saat menutup pintu dan memasang palang kayu seadanya. "Dengar, nak," bisiknya dengan suara mendesak. "Kau tidak punya banyak waktu. Jika kau tidak melakukan ritual ini, mereka akan terus mengejarmu sampai mereka mendapat apa yang mereka inginkan." Ardi menelan ludah. Napasnya tersengal. Pikirannya kacau. Tapi, bagaimana aku bisa menyerahkan diri begitu saja? Aku tidak ingin mati. Mbah Surti menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Aku mengerti, tapi ini bukan hanya tentang kau. Ini tentang kami semua." Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari ruang depan. Pintu rumah terguncang hebat. Erangan panjang bercampur suara kuku-kuku yang menggores kayu. Mereka mencoba masuk. Ardi mundur. Tubuhnya semakin gemetar. "Pasti ada cara lain. Mbah, tolong katakan bahwa ada cara lain." Mbah Surti menggigit bibirnya. "Sebenarnya, ada satu cara lain." Ardi menatapnya penuh harap. Wanita tua itu menarik napas panjang. "Ritual ini memang membutuhkan pengorbanan, tapi bukan berarti harus nyawamu." Ardi mengerutkan kening. "Maksud Mbah?" Mbah Surti mendekat. Suaranya semakin pelan. "Yang dibutuhkan adalah jiwa pengganti. Jika kau bisa menyerahkan seseorang yang lain, kutukan ini bisa diakhiri tanpa kau harus mati." Ardi membelalak. Dadanya naik turun cepat. "Mbah, kau ingin aku membunuh seseorang?" Mbah Surti mengangguk pelan. Sorot matanya sendu tapi tegas. "Aku tahu ini sulit, tapi kau harus memilih. Dirimu, atau seseorang yang lain." Benturan di pintu semakin kuat. Kayu tua itu mulai retak. Suara-suara mengerikan menggema di malam yang mencekam. Ardi menatap lantai. Pikirannya berputar liar. Ia tidak pernah membayangkan berada dalam situasi seperti ini. Haruskah ia menyerahkan seseorang untuk menyelamatkan dirinya? Atau menerima takdirnya dan menjadi pengorbanan? Di luar, suara mayat-mayat itu semakin dekat. Waktu Ardi hampir habis. Pintu rumah Mbah Surti akhirnya jebol. Bau busuk segera memenuhi udara saat sosok-sosok mengerikan itu merayap masuk. Mata mereka kosong, tubuh mereka membusuk, dan beberapa masih mengenakan pakaian lusuh yang kini penuh tanah dan darah kering. Ardi menahan napas di balik bilik kecil tempatnya bersembunyi. Ia bisa melihat bayangan-bayangan mengerikan bergerak perlahan di ruang utama rumah. Mbah Surti mencengkeram tangannya erat. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Kau harus membuat keputusan sekarang." Ardi masih berjuang dengan pikirannya. Menyerahkan nyawa seseorang untuk ritual pemutus kutukan, itu berarti ia harus menjadi pembunuh. Tapi jika ia tidak melakukan apapun, kutukan ini akan terus berlangsung. Ia sendiri akan menjadi salah satu dari mereka. Di luar, suara erangan semakin dekat. Salah satu sosok itu kini berdiri tepat di depan bilik tempat mereka bersembunyi. Napas Ardi tercekat saat melihat jari-jari yang menghitam dan membusuk mulai meraba-raba pintu kayu. "Mbah, siapa yang bisa kita korbankan?" bisik Ardi putus asa. Mbah Surti menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, "Seseorang dari luar desa. Seseorang yang tidak terikat oleh tanah ini." Ardi menggigit bibir. Tidak ada orang lain selain dirinya. Ia teringat sesuatu. Ia masih memiliki kamera yang sejak awal ia gunakan untuk merekam perjalanan ini. Jika ia bisa membawa bukti tentang keberadaan makhluk-makhluk ini dan mengungkap kutukan Rawa Sukma, mungkin ia bisa menemukan bantuan dari luar.
Tapi itu berarti ia harus bertahan hidup malam ini. Ardi menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan melakukan ritualnya. Aku akan melawan. Mbah Surti terkejut. Namun sebelum ia bisa berkata lebih banyak, suara krek terdengar dari balik pintu bilik. Kayunya mulai pecah. Tidak ada pilihan lain. Dengan cepat, Ardi meraih benda berat yang ada di dekatnya. Sebuah arit tua berkarat yang tergeletak di lantai. Ia berdiri, menyiapkan diri. Salah satu mayat itu merangkak masuk. Matanya kosong, rahangnya menggantung seperti hampir lepas. Tubuhnya mengeluarkan suara berdecit saat bergerak. Tanpa pikir panjang, Ardi mengayunkan aritnya. Mata arit menancap di bahu makhluk itu, tetapi ia tidak merasakan sakit. Mayat itu tetap maju. Tangannya berusaha meraih Ardi. Dengan tenaga penuh, Ardi menarik kembali aritnya dan kali ini mengayunkannya ke leher makhluk itu. Kepala itu terpelanting ke lantai dengan suara berat. Tapi bahkan tanpa kepala, tubuhnya masih bergerak. Tangannya masih mencakar udara. Ardi terbelalak ngeri. Mbah Surti segera menariknya. Kita harus pergi sekarang. Mereka berlari keluar rumah, menuju kegelapan desa yang kini dipenuhi mayat-mayat berjalan. Beberapa sudah menyadari keberadaan mereka. Kepala-kepala itu menoleh perlahan, sebelum mulai bergerak mengejar. Ardi tahu, ini adalah pertarungan terakhirnya. Jika ia tidak bertahan malam ini, tidak akan ada lagi harapan. Dan di tengah keputusasaan, ia hanya bisa berdoa agar besok pagi, ia masih bisa melihat matahari terbit. Ardi dan Mbah Surti berlari sekuat tenaga di antara rumah-rumah kayu yang sunyi. Napas mereka memburu, sementara suara langkah berat mayat-mayat yang mengejar semakin mendekat. Di depan mereka, jalanan desa semakin gelap, hanya diterangi cahaya bulan samar yang terpantul di genangan air rawa. Kita harus ke kuburan tua, seru Mbah Surti. Di sana, batas kutukan berada. Ardi tidak punya pilihan selain mengikuti. Ia menggenggam arit berkarat di tangannya, siap menghadapi apapun yang menghadang. Di belakang, mayat-mayat berjalan semakin banyak. Wajah mereka kosong, tubuh mereka bergerak tak terkendali, tetapi mereka semua memiliki satu tujuan, menangkap Ardi. Mereka tiba di area kuburan. Nisan-nisan tua berdiri miring, tertutup lumut. Udara di tempat ini lebih dingin, seolah kematian itu sendiri mengendap di antara batu-batu. Mbah Surti berlutut di tanah, menggambar simbol aneh dengan jari keriputnya. Ia mulai merapal mantra dalam bahasa kuno. Suaranya bergetar oleh ketakutan. Ardi berdiri berjaga, matanya mengawasi gerombolan mayat yang semakin mendekat. Lalu, sesuatu terjadi. Tanah mulai bergetar pelan. Angin berhembus semakin kencang, membawa aroma anyir yang lebih pekat dari sebelumnya. Dari dalam kuburan, terdengar suara-suara yang lebih dalam, lebih tua, lebih marah. Ritual ini hanya bisa berhasil jika roh yang dikutuk menerima pengganti, seru Mbah Surti. Mereka menginginkan jiwa. Ardi menggertakkan giginya. Aku tidak bisa menyerahkan siapapun. Aku tidak bisa jadi pembunuh. Mbah Surti menatapnya dengan mata penuh duka. Kalau begitu, mungkin hanya ada satu pilihan. Ia berdiri, lalu berjalan menuju kuburan tanpa ragu. Mbah, apa yang kau lakukan? Ardi berteriak. Wanita tua itu menoleh dengan senyum lelah. Aku sudah hidup cukup lama. Kutukan ini harus berakhir. Jika kau tidak bisa memberikan jiwa lain, biar aku yang melakukannya. Sebelum Ardi bisa mencegahnya, Mbah Surti menghunus belati kecil yang tersembunyi di balik pakaiannya. Dengan satu gerakan cepat, ia menusukkan bilah itu ke dadanya sendiri. Darah mengalir membasahi tanah. Langit bergetar. Jeritan panjang menggema dari dalam bumi. Mayat-mayat yang mengejar mereka tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka bergetar hebat, seolah sesuatu menarik mereka ke bawah. Satu persatu, mereka mulai roboh. Tubuh-tubuh mereka melebur kembali ke tanah, kembali ke dalam kubur mereka. Ardi hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat semuanya terjadi di depan matanya. Angin malam membawa suara terakhir Mbah Surti. Hidupmu berharga, jangan sia-siakan. Lalu,
Tubuhnya lenyap dalam gelombang bayangan hitam yang berputar di atas kuburan. Keheningan menyelimuti desa. Ardi jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar. Desa Rawasukma kini kembali sunyi, tanpa suara langkah kaki mayat hidup atau erangan mengerikan. Ia menatap sekeliling. Tidak ada lagi yang tersisa. Hanya nisan-nisan tua yang berdiri bisu. Seakan tidak pernah ada kejadian mengerikan yang terjadi di tempat ini. Ardi berjalan perlahan melewati jalanan desa yang kosong. Tidak ada seorang pun. Tidak ada jejak penduduk. Seakan-akan mereka semua telah menghilang bersama kutukan itu. Ia meninggalkan desa Rawasukma tanpa menoleh ke belakang. Kamera yang masih tergantung di lehernya menjadi satu-satunya bukti dari apa yang telah terjadi. Saat akhirnya ia mencapai jalan besar dan melihat tanda peradaban, air matanya mengalir. Ia telah selamat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu rahasia Rawasukma tidak akan pernah benar-benar mati. Dan mungkin, suatu hari nanti, kutukan itu akan bangkit kembali. Dan demikianlah kisah perjalanan horor Ardi. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Kisah tragedi kelam desa Rawasukma bukan sekadar cerita tentang teror dan kutukan, tetapi juga tentang pilihan, pengorbanan, dan keberanian menghadapi kegelapan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Ardi datang dengan niat membongkar misteri, tetapi ia justru menemukan kenyataan yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak hanya menyaksikan mayat-mayat yang bangkit dari kubur, tetapi juga merasakan bagaimana sebuah kutukan dapat menghancurkan sebuah desa dan mengubah nasib orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pada akhirnya, tidak semua misteri harus dipecahkan, dan tidak semua rahasia harus diceritakan. Mungkin di luar sana, masih ada tempat-tempat lain seperti Rawasukma. Desa-desa yang terlupakan, yang menyimpan kisah kelam yang menunggu untuk ditemukan, atau lebih baik tetap terkubur dalam sunyi. Karena tidak semua yang telah mati benar-benar ingin dibiarkan beristirahat.